Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi bersama Bapak di acara atau program TV Tabalong yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang tentunya didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Dengan program belajarnya yaitu Sekolah Yuk, waktunya kita belajar dari rumah. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selalu tetap semangat walaupun belajar di rumah di masa pandemi pada kesempatan kali ini ya. Anak-anakku sekalian semuanya, pada pembelajaran kita kali ini kita nanti akan belajar tentang tematik ya. Berbeda dengan episode sebelumnya, Bapak memberikan materi tentang matematika. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, anak-anakku sekalian semuanya yang berada di rumah, semoga masih tetap semangat mengikuti kegiatan-kegiatan belajar dari rumah, baik dari Bapak Ibu guru di sekolah atau ditambah dengan acara program TV Tabalong dengan program Sekolah Yuk, waktunya belajar. Nah, oke, judul yang akan kita bahas pada kali ini adalah kita akan belajar tentang tema 3 di kelas 6, subtema pertama, pembelajaran yang ketiga. Tema yang ketiga ini adalah tokoh dan penemuan, sedangkan subtemanya adalah penemuan yang mengubah dunia. Nanti kita akan coba belajar kalian menjadi penemu-penemu cilik ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kita kali ini? Nah, kita akan coba belajar tentang yang pertama adalah di mata pelajaran bahasa Indonesia ada mempelajari tentang teks eksplanasi. Dan di pembelajaran IPA kita akan coba belajar tentang rangkaian listrik, khususnya rangkaian seri ya, rangkaian seri sederhana ya. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, sebelum kita lanjut pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kalian menyiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, mencatat hal-hal penting yang nanti bisa tersampaikan pada saat pembelajaran berlangsung ya. Nah, tentunya kalian sudah siap di depan televisi, menyiapkan apa yang harus kalian siapkan seperti buku, pensil, dan lain sebagainya ya. Oke, saya ulangi sekali lagi tujuan pembelajaran kita kali ini seperti yang ada pada di layar di samping Bapak, yaitu ada bahasa Indonesia menyebutkan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, kita nanti akan belajar apa itu teks eksplanasi, walaupun sebelumnya di pembelajaran pertama kalian sudah diberikan apa itu teks eksplanasi ya. Kemudian di pembelajaran IPA kita akan coba mengidentifikasi, menyusun rangkaian listrik seri sederhana yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kalian sudah diminta untuk mempersiapkan alat-alat dan bahan dalam menyusun rangkaian listrik seri secara sederhana. Oke, kita lanjut ya. Pada pembelajaran kita kali ini, nah sebelum masuk ke teks eksplanasi ilmiah. Nah, sebelum masuk ke teks eksplanasi ilmiah, kalian harus paham dulu apa itu teks eksplanasi. Nah, seperti yang ada di layar, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan suatu rangkaian peristiwa ya. Di sini nanti akan ada proses sebab dan akibat ya. Tapi peristiwa-peristiwa tadi itu bisa berupa hal-hal yang ilmiah, bisa berupa peristiwa-peristiwa sosial dan seterusnya. Tapi yang kita fokuskan pada pembelajaran kita kali ini adalah teks eksplanasi ilmiah. Supaya lebih memahami, kita lanjut coba dengan definisi dari teks eksplanasi ilmiah. Fungsi teks eksplanasi ilmiah ini. Nah, ini teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat sains ya, bersifat tentang ilmu keipaan ya, fisika, kimia dan seterusnya.
Nah, seperti contohnya adalah gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik. Nah, nanti ada hubungannya dengan IPA nanti, proses arus listrik dan lain sebagainya. Pokoknya tentang sains ya. Jadi urutan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sains dinamakan dengan teks eksplanasi ilmiah. Nah, apa fungsinya kita mempelajari teks eksplanasi ini? Nah, dalam teks eksplanasi itu ada fungsinya bahwa kita akan mendapatkan beberapa informasi penting pada sebuah teks ya. Pada teks eksplanasi ini kita akan dapat mencari informasi di mana dalam teks tersebut memberikan penjelasan-penjelasan kepada yang membaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Ada sebabnya apa, kemudian muncul akibatnya apa. Nah, kalau mungkin hanya berupa definisi, mungkin kalian masih agak membayangkan seperti apa sih teks eksplanasi. Nah, ini coba kita dari prinsip-prinsip sebab akibat tadi, teks eksplanasi itu ada 3 bagian yang perlu kalian tahu. Yang pertama, ada pernyataan umum. Dalam sebuah teks cerita itu pasti ada pembukaan. Pembukaan ini menyatakan pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu apa? Pernyataan yang menginformasikan apa yang akan dibahas atau apa yang akan diinformasikan. Nah, kemudian yang kedua ada bagian isi. Biasanya terdapat pada paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat. Atau paragraf 2 dan 3 itu berisi penjelasan atau rentetan-rentetan penjelasan dari apa yang diinformasikan di pembukaan di awal ya. Nah, kemudian yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini di paragraf yang terakhir biasanya itu berupa kesimpulan dari penulis tentang apa yang diinformasikan pada teks eksplanasi tersebut. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, yang mana pembuka, yang mana penjelasan, kemudian mana juga yang penutup. Nah, ini coba kita lihat contoh teks eksplanasi berikut. Sebelum kita lanjut ke contoh teks eksplanasi ini dan kita akan coba bahas apa yang termasuk dalam pembukaan, apa yang termasuk dalam isi, dan apa yang termasuk dalam penutup, kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Oke, kembali lagi bersama Bapak di sini, anak-anakku kelas 6 yang Bapak sayangi yang ada di rumah, sedang semangat belajar di rumah. Tadi sebelum iklan ya, Bapak menginformasikan bahwa Bapak akan memberikan contoh eksplanasi dan bagaimana fungsi-fungsi dari teks eksplanasi tadi. Fungsi teks eksplanasi tadi adalah memberikan deretan atau runtutan penjelasan tentang sebuah peristiwa yang mengandung prinsip-prinsip sebab akibat. Di dalam teks eksplanasi ada namanya pembukaan, ada namanya isi, dan ada yang namanya kesimpulan. Yang mana saja yang termasuk dengan pembukaan? Coba perhatikan teks yang ada di samping Bapak ini. Nah, Bapak kasih warna merah di situ. Ada gempa bumi judulnya ya, contoh teks eksplanasi ilmiah nih, peristiwa alam. Gempa bumi adalah suatu guncangan dan sebagainya itu ya. Kalian bisa membacanya sampai akhir. Nah, di sini dalam pembukaan ini berisi tentang menginformasikan atau memberikan pernyataan awal, pernyataan umum tentang gempa bumi ya. Jadi yang akan dibahas oleh penulis tadi, yang akan diinformasikan oleh penulis adalah tentang gempa bumi. Walaupun di Pulau Kalimantan ini alhamdulillah kita tidak pernah merasakan yang namanya gempa bumi karena jauh dari lempeng tektonik ya. Lempeng tektonik, lempeng vulkanik pun juga tidak ada. Vulkanik gunung berapi pun juga tidak ada. Walaupun kita tidak pernah merasakan apa yang terjadi gempa bumi ya di Pulau Kalimantan tercinta kita ini ya. Anak-anakku sekalian semua, dari pembukaan kita lanjut ke yang namanya isi. Nah, di dalam isi ini ada di paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Bapak kasih warna biru di teksnya tadi. Nah, jadi dalam paragraf kedua dan ketiga ini berupa isi. Isi yang merupakan penjelas dari deretan-deretan penjelas dari apa yang diinformasikan di pembukaan tadi.
Jadi pernyataan umum tadi dijelaskan apa itu gempa bumi, adanya geseran atau gerakan lapisan dasar bumi yang disebut dengan lempeng ya. Tapi bukan limping ya, limping itu ada ya kan gitu ya. Nah kemudian adanya meletusnya gunung berapi ya, kemudian tidak hanya gempa bumi sangatlah cepat dan efeknya sangat terasa begitu kuat dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasan apa itu getaran gempa bumi dan akhirnya ada pernah mendengar kalian yang dimaksud dengan tsunami. Nah, tsunami itu adalah peristiwa alam yang diakibatkan oleh adanya gempa yang berada di dalam dasar laut ya, yang jauh di bawah dasar laut yang kemudian membuat airnya itu meluap. Nah, gempa bumi itu ada dua, ada gempa tektonik dan ada juga gempa vulkanik. Nah ini ada penjelasan, ada gempa vulkanik, tektonik, ada penyebab gempa vulkanik apa, penyebab gempa tektonik apa. Ini paragraf kedua dan ketiga ini adalah isi yang merupakan deretan dari penjelasan pernyataan umum di pembukaan. Nah itu untuk isi. Jadi udah yang ketiga sekarang. Nah yang ketiga di paragraf yang terakhir nih contohnya ya. Paragraf yang terakhir ini Bapak kasih warna coklat. Nah, di paragraf yang terakhir ini merupakan kesimpulan atau penutup yang diberikan oleh penulis untuk ulasan yang dia berikan mulai dari pembukaan sampai dengan isi ya. Jadi ditutup dengan kesimpulan dari penulis bahwa tidak mengenal musim gempa bumi itu dari teks ini ya, tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu ya. Jadi ketika mau gempa ya jadinya terjadilah gempa. Nah, tapi di daerah-daerah yang memiliki potensi rawan bencana alam gempa bumi. Itu contoh teks eksplanasi. Nah, mudah-mudahan dengan contoh satu ini, nah, kalian bisa lebih memahami apa itu teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian semuanya, pada pembelajaran 1 di tema 3 sebelumnya, nah kalian juga sudah membaca tentang teks eksplanasi yang berupa penemu listrik yaitu Michael Faraday. Nanti akan ada hubungannya lagi dengan Michael Faraday ya. Kita akan coba, tapi sebelum kita lanjut ke situ, nah ada kesimpulan dari teks eksplanasi tadi bahwa di dalam pembukaan apa saja? Kalian tentunya bisa mengingat ya, berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan, kemudian apa yang akan diinformasikan dari tulisan tadi atau teks tadi, kemudian yang diisi, isi dari teks eksplanasi berisi atau deretan-deretan penjelas dari penjelasan atau proses peristiwa yang diungkapkan di pembukaan. Sedangkan yang ketiga di penutup ya itu berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang akan dijelaskan. Nah, ini untuk yang berikutnya. Nah, ini kalian sudah membaca teks ini di pembelajaran pertama yaitu tentang listrik pengubah dunia. Di situ ada tokoh penemu yang berasal dari Newington, Inggris ya. Siapa beliau? Beliau adalah Michael Faraday ya. Michael Faraday ini sangat tokoh paling berpengaruh dalam kehidupan manusia karena dengan penemuan beliau kita bisa merasakan apa yang kita manfaatkan setiap hari. Energi yang paling banyak kita pakai pada kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Mulai dari kalian bangun tidur sampai dengan tidur lagi, nah kalian pasti memerlukan yang namanya listrik. Apalagi nanti kalau kalian melihat televisi pasti perlu listrik, ya jelas sekali itu ya. Nah, apa hubungannya dengan teks ini? Ya kita akan coba mengevaluasi, mengevaluasi dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Kalian sudah paham apa belum? Tentang kesimpulan tadi sudah dicatat apa belum? Nah, perhatikan ya. Nah, perintahnya di situ, perhatikan dan baca kembali teks yang berjudul Listrik Pengubah Dunia, Pengubah Wajah Dunia. Nah, di buku siswa
yang kalian pegang di rumah atau pembagian dari sekolah ya. Buku siswa di tema 3 subtema 1 halaman 1 dan halaman 2. Kalian baca lagi secara seksama, kalian pahami lagi teks tersebut, yaitu listrik pengubah wajah dunia tadi, halaman 1 dan 2. Jangan halaman 1 saja ya, halaman 2 yang juga dibaca sekalian. Terus apa tugasnya? Tidak hanya sekedar membaca ya anak-anakku semuanya. Nah, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah identifikasi informasi dari teks eksplanasi ilmiah yang sudah kalian laksanakan di pembelajaran pertama. Yaitu yang pertama, apakah di paragraf pertama penulis sudah menyampaikan topik yang akan diinformasikan ya. Topik utamanya tentang apa? Dari paragraf pertama dari teks eksplanasi tokoh yang mengubah dunia tadi, halaman 1 dan halaman 2 tadi ya. Kemudian ketika jawabanmu iya, tidak hanya berhenti di jawaban iya, tapi tuliskan juga kalimat mana yang menyatakan hal tersebut ya. Itu yang pertama, tugas yang pertama setelah membaca. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah apakah penulis menuliskan deretan informasi penjelas dari topik yang diinformasikan dari paragraf kedua atau paragraf ketiga ya. Jika jawabanmu iya, tuliskan di paragraf berapa saja penjelasan tersebut, paragraf 2 kah, paragraf 3 kah, paragraf keempat kah, atau seterusnya ya. Nah, tuliskan ya paragraf berapa saja yang memberikan penjelasan atau deretan-deretan informasi dari topik yang dibicarakan. Nah, itu yang tugas yang kedua untuk bahasa Indonesia. Yang ketiga, apa pesan yang disampaikan penulis dalam teks tersebut sebagai penutup cerita? Jadi di yang ketiga ini kalian menuliskan pesan apa yang ditulis oleh penulis pada penutup cerita. Nah, nanti tugas-tugas ini kalian coba tulis di buku tugas kalian masing-masing di rumah ya. Kemudian kalian coba konsultasikan dengan orang tua kalian di rumah, sudah betul apa, kurang betul, bagaimana ejaan, tanda baca dan seterusnya ya. Nah, kalau mungkin masih ada kesulitan, kalian bisa berkonsultasi juga dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah, walaupun via WhatsApp, via aplikasi yang lain, untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Nah, anak-anakku sekalian semua, itu tentang teks eksplanasi ilmiah yang kita bahas pada kali ini tentang tokoh dan penemuan. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini ke materi IPA, maka sebaiknya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Oke. Halo anak-anak, terima kasih masih kembali lagi bersama Bapak di sini ya, dengan pembahasan yang berikutnya setelah teks eksplanasi tadi di tema 3 subtema pertama tentang pembelajaran 3 ya. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, dilanjut dengan pembelajaran IPA pada tema 3 ini, yaitu kita akan coba membahas tentang rangkaian listrik sederhana yang disusun secara seri. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya apa yang kalian pelajari itu kalian pahami terlebih dahulu artinya atau definisinya ya. Apa itu rangkaian listrik seri ya? Rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara sederhana. Yang disusun secara sederhana dan tidak memiliki percabangan arus, ya. Jadi pada rangkaian seri ini tidak bercabang, tapi hanya satu arah saja ya. Jadi satu arah aja. Kalau listrik DC dengan listrik AC nanti akan ada pembahasan. Kalau listrik AC ini adalah rangkaian listrik di rumah ya, pakai listrik yang umum ya. Kalau rangkaian listrik sederhana yang kita akan pelajari ini adalah menggunakan tenaga baterai saja terlebih dahulu rangkaian listrik DC. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, rangkaian seri yang akan kita pelajari ini ya. Sebelum kalian
menyusun rangkaian listrik yang sudah kalian siapkan di rumah, yang kemarin ditugaskan menyiapkan kabel, menyiapkan lampu, menyiapkan baterai dan seterusnya. Nah, berarti kan ada beberapa gambar rangkaian seri berikut untuk menambah pemahaman kalian dalam menyusun rangkaian seri. Nah, berarti kan di layar di sini ada gambar rangkaian seri, ada gambar baterai dan 2 buah lampu. Tapi di sampingnya sama-sama gambar rangkaian seri, tapi di sini ada berupa garis dan ada bulatan bersilang, gitu ya. Apa bedanya? Tidak ada bedanya ya, tidak beda. Ini cuma gambaran. Nah, di sini ada lagi yang berikutnya. Ada gambar garis 2 panjang pendek, kemudian di sini ada gambar seperti gelombang ya, seperti rumput. Nah, seperti ini. Nah, ada 3 gambar rangkaian seri ini. Ini sama sebenarnya. Jadi kalau kalian menemukan gambar rangkaian seperti ini tidak perlu bingung. Mana lampunya, mana baterainya, mana kabelnya ya. Jadi kalian bisa memahami seperti ini. Kalau lampu, kalau di bahasa IPA-nya adalah hambatan ya atau resistor ya. Hambatan atau resistor. Kemudian kalau baterai ini adalah sumber dari tegangan. Kemudian talinya atau kabelnya ini adalah tempat untuk arus listrik berjalan. Nah, menuju dari kutub positif lanjut ke kutub negatif. Nah, ini untuk rangkaian listrik. Di sini ada gambar bulatan seperti ini juga termasuk resistor. Ini juga resistor ya. Sama seperti lampu ini. Ini sama lampu ya. Ini juga yang bergaris-garis ini lampu. Ini juga begitu. Ini adalah sumber tegangan. Artinya sumber tegangan atau baterai. Nah, gambar-gambar seperti itu ya sering kita temui dan kita dibuat bingung. Nah, apa ini gambar apa? Ada positif, negatif dan seterusnya. Nah, ada beban, hambatan, lampu. Ini kita memakai yang seperti ini, pakai yang seperti ini ya, dan seperti ini. Di Asia pakai yang 2 ini. Kalau untuk Eropa, gambar resistornya berupa kotak, hampir mirip dengan sumber tegangan. Nah, ini contoh-contoh gambar rangkaian seri dan beserta lambangnya. Dan sumber tegangan berupa baterai di ujung sebelah sana ya. Di ujung sebelah sini ada gambar baterai. Itu sama artinya dengan seperti ini gambarnya. Boleh dikasih bulatan, kemudian di dalamnya dikasih negatif dan positif, atau ya berupa bulatan tapi ada berhuruf S yang tidur seperti itu. Nah, yang ditidurkan. Sedangkan beban atau hambatan atau lampu boleh juga dikatakan dengan resistor. Ini bisa dilambangkan dengan bulatan yang diberi tanda silang, kemudian ada berupa gelombang, nada gelombang seperti ini ya, gambar gelombang kayak rumput seperti itu. Kemudian ada gambar bola lampu bohlam ya. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, sebelum kita menyusun rangkaian listrik seri ya. Nah, sebelumnya di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 1 dan 2, kalian sudah diminta untuk menyiapkan yang namanya alat-alat atau bahan ya untuk menyusun rangkaian listrik secara seri ya. Siapkan baterai, siapkan kabel, siapkan saklar kalau ada, kalau tanpa saklar pun tidak apa-apa ya. Nah, isolasi, gunting, sebagai alat dan bahannya, dan beberapa lampu. Nah, kita akan coba menyusun rangkaian secara seri. Bapak pandu di sini berupa panduan secara tulisan saja ya. Kalau untuk nanti menyusunnya, menyusun rangkaian listriknya, tolong jaga keselamatannya ya. Nah, berarti kan di sini kita sebelum kita masuk ke susunan membuat rangkaian seri, perhatikan alat dan bahan untuk membuat rangkaian seri ya. Sebelumnya sudah diminta untuk mempersiapkan. Yang pertama adalah baterai, ada kabel, ada lampu sebagai hambatannya, kemudian fitting lampunya, dan sebagai alatnya adalah isolasi dan gunting. Nah, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian semuanya. Nah, sekarang kita coba gunakan satu persatu bahan yang kita siapkan, yang sudah disiapkan kalian di rumah, yaitu ada petunjuk membuat rangkaian seri. Nah, ini petunjuk membuat rangkaian seri ini boleh kamu tulis terlebih dahulu supaya nanti urutannya dalam menyusun rangkaian seri ini kalian bisa
memberikan urutan yang pas dan tidak terjadi kesalahan dalam menyusun rangkaian seri. Yang pertama, siapkan tempat untuk merangkai yang mudah, kardus boleh, papan boleh ya. Kemudian susun bahan yang sudah disiapkan seperti gambar yang sudah kalian buat seperti yang tadi di depan, boleh baterainya 2, 3 atau lampunya yang lebih banyak daripada baterainya ya kan, atau mungkin susunan kabelnya ditata sedemikian mungkin supaya lebih rapi dan seterusnya ya. Nah, kemudian gabungan keseluruhan bahan tadi yang berupa baterai, kabel dan lampu tadi menggunakan isolasi saja supaya lebih aman ya. Kemudian anak-anakku sekalian semuanya, pada saat menyusun rangkaian listrik ini kalau bisa didampingi dengan orang tua kalian di rumah ya. Nah, utamakan keselamatan yang pertama ya, utamakan keselamatan. Panduan keselamatan kerja, pastikan semua bahannya itu tadi dalam kondisi yang baik, baterainya, kabelnya, lampunya, semuanya pastikan kondisi yang baik ya. Jangan pakai yang bekas, kalau siapa tahu dalam baterai bekas tadi sudah bocor atau kabelnya yang sudah terkelupas, isolatornya ya, karetnya itu sudah terkelupas, nanti bisa membahayakan. Tapi untungnya kalian pakai baterai jadi tidak akan mungkin tersengat listrik. Jangan menggunakan listrik rumah, jangan menggunakan listrik rumah dulu ya. Kemudian pastikan tangan bersih dan kering terlebih dahulu ya sebelum melakukan percobaan, karena kalian nanti akan menggunakan tangan kalian pastinya gitu kan. Nah, kemudian berhati-hatilah menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, kemudian ujung kabel yang tembaganya itu bisa menjadi tajam dan bisa melukai kulit kalian ya gitu ya. Nah, gunakan alat dan bahan yang semestinya. Nah, ini ada panduan keselamatan kerja ini, kalau kalian tidak sempat menulis di buku siswa kalian sudah ada ya. Nah, harapan Bapak ketika kalian sudah menyusun rangkaian listrik ini ya, harapannya seperti ini, menyala semua dan berhasil percobaan kalian. Nah, berhasil, kemudian apabila nanti lampunya dilepas, dilakukan percobaan ya, apabila lampunya ditambah, dilepas salah satu lampunya, itu bagaimana kondisi lampunya dan seperti apa laporannya. Nah, kita lanjut ke evaluasi ya. Jadi setelah kalian mencoba nanti di rumah, mencoba menyusun rangkaian listrik, catat evaluasi untuk penugasan kalian, yaitu yang pertama, fotokan hasil kegiatan kalian dalam menyusun rangkaian seri. Nah, difoto hasil kegiatan kalian dalam menyusun rangkaian seri ini ya. Kemudian yang kedua, apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik setelah kalian sudah gabungkan, kesusun baterainya sudah lengkap, kabelnya sudah pas saja, bahan-bahannya semuanya baik, semua dalam kondisi baik. Bila tidak menyala, apa alasannya kan gitu ya. Jika yang ketiga, jika lampu tidak menyala, tanyakan kepada guru atau orang tua kalian di rumah ya. Kemudian tanyakan dengan menggunakan bahasa yang santun ya, temukan kesalahannya dan perbaiki. Nah, mungkin nanti dari pihak TV Tabalong bisa mempersiapkan kolom komentar untuk mengirim tugas gitu. Mungkin bisa kalau mungkin boleh disarankan seperti itu ya. Nah, jadi tugas-tugas tadi dicatat terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kalian bisa melakukan kegiatan ini dilanjutkan dengan evaluasi tugas. Nah, kesimpulan pembelajaran pada kesempatan kita kali ini ya, kalau sudah sampai dengan kesimpulan berarti kita sudah mulai di ujung pembelajaran di tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu teks eksplanasi merupakan teks cerita yang menggambarkan atau menjelaskan terjadinya sesuatu dengan prinsip sebab dan akibat. Di dalam teks eksplanasi berisi tentang pembukaan, pernyataan umum ya, isi berupa deretan penjelasan, dan penutup merupakan kesimpulan atau interpretasi dari penulis ya. Kemudian yang pembelajaran IPA-nya, kesimpulannya adalah listrik adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Dengan adanya listrik kita bisa memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, rangkaian listrik berupa rangkaian seri dan ada juga rangkaian paralel. Tapi kita masih membahas rangkaian seri ya untuk kali ini. Nah, jadi
Selalu jaga keselamatan ketika kalian melakukan percobaan dalam sains atau IPA ya. Anak-anakku sekalian semuanya ya, semoga dalam pembelajaran kita kali ini kalian dapat lebih memahami tentang teks eksplanasi dan juga rangkaian listrik ya. Nah, sampailah kita di akhir pembelajaran ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Semoga yang Bapak berikan ke kalian pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kalian, dapat menambah pengetahuan kalian, membantu kalian belajar di rumah melalui program TV Tabalong. Nah, oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah. Salam ceria, cerdas, riang, dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.